Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Saudara yang dirahmati oleh Allah, api ini ibarat hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, ego kita, amarah kita. Jika kita biarkan, maka akan membakar seluruh hidup kita. Namun, jika kita bisa menundukkannya, mengendalikannya, maka hidup kita akan indah. Hati kita akan bahagia dan pikiran kita akan positif. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan pentingnya mengendalikan hawa nafsu. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan instan. Apa yang kita inginkan seolah-olah bisa diperoleh dengan mudah. Akibatnya, banyak orang yang terbiasa mengikuti semua keinginannya. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa banyak orang yang kaya raya namun tidak bahagia? Mengapa banyak rumah tangga yang baik-baik saja namun hancur? Mengapa banyak orang yang menyesali perkataannya? Mengapa banyak anak muda yang kehilangan masa depannya? Sebuah penelitian yang dikenal dengan marshmallow test menunjukkan bahwa orang yang mampu menunda keinginannya memiliki peluang lebih besar untuk meraih keberhasilan dan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ternyata kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh kemampuan mengendalikan diri. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, A'da aduwika nafsukallati baina jambai. Musuh yang paling berat bagi dirimu sendiri adalah dirimu sendiri itu yang ada di dalam jiwamu sendiri, yang ada di dalam pribadimu sendiri. Betapa banyak orang yang bukan kalah oleh musuhnya dalam peperangan atau bergulatan, tetapi kalah oleh hawa nafsunya sendiri. Marah sesaat menghancurkan persaudaraan, syahwat sesaat menghancurkan kehormatan, dan kenikmatan sesaat menghancurkan masa depan. Di dalam Quran surah Yusuf ayat 53 dikatakan, Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Masalahnya bukan karena kita memiliki hawa nafsu. Nafsu adalah fitrah manusia. Masalah muncul ketika hawa nafsu menjadi pemimpin, sementara iman, akal, ilmu menjadi pengikutnya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran Surah Shad ayat 26. Lalu bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Pertama, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjaga sholat 5 waktu dan puasa dan hal-hal yang diwajibkannya. Kedua, melatih diri untuk tidak selalu menuruti semua keinginannya. Tidak semua yang kita inginkan harus kita lakukan, dan tidak semua yang kita sukai harus kita miliki. Ketiga, memilih lingkungan yang baik, karena lingkungan dapat mempengaruhi perilaku kita. Yang keempat, membiasakan bertanya kepada diri sendiri sebelum bertindak. Apakah ini hanya keinginan hawa nafsuku atau sesuatu yang diridhoi oleh Allah? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, api yang tadi terlihat tidak dimatikan,
tetapi diarahkan sehingga berubah menjadi bunga yang indah. Begitu pula hawa nafsu. Ia tidak diciptakan untuk dimusnahkan, tapi untuk dikendalikan. Karena hawa nafsu yang tidak terkendali akan membakar hidup. Sedangkan hawa nafsu yang tunduk kepada keimanan, tunduk kepada akal dan kesadaran akan menghadirkan keindahan dalam hati, kejernihan dalam pikiran, kebaikan dalam ucapan, dan keberkahan dalam kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mampu mengendalikan hawa nafsu, menghiasi hati kita dengan keimanan, keindahan, dan kecerdasan serta kesadaran, dan menganugerahkan kepada kita semua husnul khotimah, sehingga kita semua bahagia di dunia hingga di surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.